Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bagus Budi Setiawan, Brian Leona, Farhan Aidin, dan Wandika Andriuda ingin mempresentasikan tentang analisis teks akademik dari 5 fakta unik bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Pendahuluan. Teks asal yang dianalisis berjudul 5 fakta unik bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Teks tersebut bersifat informatif dan ekspositori dengan tujuan menyampaikan fakta-fakta menarik mengenai kedudukan, penyebaran, dan perkembangan bahasa Indonesia. Dalam analisis ini, kami menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama, analisis struktur teks untuk melihat bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua, analisis kebahasan meliputi aspek leksikon, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ketiga, analisis wacana, dan keempat, rekomendasi perbaikan agar teks menjadi lebih ilmiah. Klasifikasi jenis teks dan struktur umum. Teks ini termasuk kategori eksposisi informatif atau esai non-fiksi populer. Secara struktur makro, teks terdiri atas pembukaan yang memberikan konteks sejarah, uraian fakta dalam 5 poin utama, dan penutup yang menegaskan pentingnya bahasa Indonesia. Struktur ini menunjukkan bahwa teks disusun secara logis dan sistematis. Analisis unsur kebahasan. Dalam aspek kebahasan ini, kami menemukan beberapa hal penting. Dari sisi leksikon, teks menggunakan banyak kata benda abstrak dan kata sifat informatif. Kemudian dari sisi morfologi, ditemukan proses afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk. Dan selain itu, terdapat pula kata serapan yang melalui proses adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Semua ini menunjukkan kekayaan dan fleksibilitas bahasa Indonesia. Kemudian, secara sintaksis, teks ini menggunakan variasi kalimat sederhana dan majemuk. Dari sisi semantik, makna yang disampaikan jelas dan mudah dipahami, meskipun beberapa klaim memerlukan sumber yang lebih kuat. Dan secara pragmatik, gaya bahasa yang digunakan bersifat komunikatif, informatif, dan semi-formal, sehingga menarik bagi pembaca umum. Baik, selanjutnya adalah analisis 4 poin fakta dengan contoh dan juga pendalaman. Jadi di bawah ini, setiap fakta yang disebutkan dalam teks itu akan dianalisis lebih mendalam beserta contoh, implikasi, dan juga saran pengayaan argumen. Fakta nomor 1. Bahasa Indonesia banyak dipelajari di dunia. Jadi klaim di dalam teks adalah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya ketika ini dianalisis lebih mendalam, itu perlu penjelasan metodologi pengumpulan data dan konteks yang lebih jelas. Apakah ini formal, universitas, atau kursus umum. Lalu ke fakta nomor 2, analisis bahasa Indonesia sebagai bahasa pengajaran di Vietnam. Jadi sebenarnya klaim ini itu memerlukan klarifikasi definisi. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa pengajaran, bukan bahasa negara. Jadi setelah saya dan kelompok mencari tahu tentang kebenaran dari pernyataan teks tersebut, ternyata di Vietnam sendiri itu bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa pengajaran, bukan bahasa negara. Jadi saran dari sebenarnya bisa menggunakan saran, gunakan istilah bahasa pengajaran resmi agar lebih akurat. Lalu nomor 3, bahasa Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya kriteria terbesar itu perlu diperjelas. Apakah ini berdasarkan jumlah penutur lebih dari 270 juta atau bahasa Indonesia memang mendominasi kawasan. Sebagai contoh perbandingannya, penutur bahasa Melayu itu kurang lebih 30 juta. Bahasa Thailand itu kurang lebih 60 juta. Nah, saran dari kelompok kami adalah sertakan sumber data sensus atau dari UNESCO. Lalu lanjut ke nomor 4, itu menyerap banyak istilah asing. Contohnya tadi ada dari Arab,
iman, zakat, Sanskerta, bahasa, pustaka, dan Portugis, meja, dan garpu. Saran, sebenarnya ini bisa akan lebih bagus ya kalau ditampilkan tabel kata serapan berdasarkan periode sejarah. Lalu fakta nomor 5, pernah diputar di luar angkasa. Sebenarnya pernyataan ini tuh menarik, namun perlu verifikasi sumber NASA atau Voyager Golden Record. Contohnya, frasa perkenalan, selamat tinggal, dan sampai jumpa dalam bahasa Indonesia termasuk dalam 55 bahasa di rekaman tersebut. Jadi sarannya adalah sertakan rujukan primer NASA untuk memperkuat validitas. Lalu selanjutnya adalah evaluasi teks dari segi kekuatan dan juga kelemahan. Pertama, untuk kekuatannya sendiri, itu pertama relevan dan juga menarik. Jadi topik ini tuh menyentuh isu kebangsaan dan respon internasional terhadap bahasa Indonesia. Jadi ini sangat relevan untuk audiens luas. Yang kedua, mengandung data dan fakta global. Jadi penggunaan angka dan rujukan ataupun lembaga ini walaupun meskipun umum memberikan kesan kredibel. Lalu yang terakhir adalah bahasa baku dan informatif. Jadi ini sebenarnya sesuai untuk pembaca non spesialis atau umum. Tapi di sisi lain ada juga kelemahan yang sebenarnya bisa diperbaiki. Salah satunya adalah tadi kurang sumber primer. Jadi beberapa klaim itu akan lebih cocok dan juga lebih bagus bila disertai sumber primer seperti dokumen resmi ataupun jurnal. Lalu yang kedua, belum ada analisis teoritis mendalam. Jadi tidak ada tinjauan literatur atau penghubungan temuan dengan teori linguistik. Misalnya teori kontak bahasa, model diskusi leksikal. Lalu selain itu ada juga ambiguitas istilah seperti bahasa resmi kedua atau bahasa terbesar. Itu sebenarnya memerlukan definisi operasional. Lalu yang keempat, itu konsistensi gaya akademik. Teks ini masih bercampur gaya populer dan akademik. Ini sebenarnya perlu menyesuaikan register bila ditujukan untuk publikasi akademik. Nilai keilmuan dan kebangsaan. Nilai keilmuan yaitu yang pertama, menyediakan pengetahuan faktual dan empiris mengenai perkembangan bahasa Indonesia tentunya. Dan yang kedua, memperkenalkan konsep linguistik, penyerapan leksikal, dan penyebaran bahasanya. Nilai kebangsaan itu mengunggah rasa bangga terhadap bahasa nasional. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa dan peran bahasa Indonesia dalam diplomasi budayanya. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Teks 5 fakta unik bahasa Indonesia ini yang jarang diketahui ini merupakan teks eksposisi informatif yang menyajikan berbagai fakta menarik mengenai bahasa Indonesia. Jadi, secara umum teks menggunakan bahasa baku, informatif, dan mudah dipahami. Namun, perlunya untuk peningkatan dari sisi validitas ilmiah dan juga dalam analisis linguistiknya. Mungkin sekian presentasi dari kita. Terima kasih telah menonton video ini.